Bisnis itu bisnis. Kalau cowok nih Rosid, si Tubi apa? Rosi apa? Si Tubi apa? Si Tubi apa? Si Tubi. Masa ini dua ibu. Ya. Rosi apa? Artinya tahu bro. Ya. Customer itu customer. Gitu kan. Si Tubi. Customer itu bisnis. Jadi kalian sudah pernah dengar ya? Si Tubi itu apa? Si Tubi apa? Si Tubi apa? Si Tubi apa? Tahu saya ini kawan-kawan. Nah sekarang video pembelajarannya ya. Baik-baik. Ada yang bisa menangkap dari video ini? Masih dalam. Dari mana? Dari apa aja tadi videonya? Dulu paham ya videonya tadi? Berarti materi apa? Materi apa? Dari videonya sini apa? Bahas tentang yang e-commerce, marketplace, kemudian jenis-jenisnya ada tadi 4, B2C, dan C2B. Terus nyebutkan juga manfaatnya. Ada yang nggak paham? Ada yang kurang jelas? Bu, aku kurang paham kalau C2C, kalau C2B. Aikal tuh katanya nggak paham sama Ya bu. Coba kalau mereka Pak, baik dulu. e-commerce dan marketplace. Oh iya mau nih deh. Sama aku ini Perbedaan e-commerce dan marketplace. E-commerce itu diibaratkan adalah mall-nya, tempatnya. Kalau marketplace adalah tokonya. Yang bisa di mall, di CP itu ada apa aja bisa. Maka dari dan itu adalah marketplace. Nah, e-commerce itu adalah wadahnya, tempatnya. Jadi lebih besar apa? Lebih besar e-commerce. Karena sebenarnya wadahnya. Kalau marketplace itu di dalamnya Isinya. Tuh. Saatnya jam 2 dimulai. It's time to begin the second Shopee-nya atau jualannya. Shopee-nya itu e-commerce. Kan elektronik. Shopee-nya e-commerce. Kalau di dalamnya itu kan macam-macam pokoknya gitu. Itu marketplace-nya. Kalau kalian belajar mengenai marketplace contohnya apa aja? Shopee, ada Bukalapak gitu. Sebenarnya itu marketplace itu masih dalam satu nama dengan e-commerce. Sebenarnya kalian lebih spesifik kan, misal kayak Miniso yang dijual di Shopee. Makanya habis ini paham ya? Nyambung kan sama yang belajar kemarin? Kalian masih ingat sebelum ibu mulai mengajar kalian tak suruh mengisi diagnostik awal tahu? Yang menurut kalian ya lebih condong mana? Kak menulis, kak itu ingat? Sekarang ibu akan memberikan studi kasus tapi kelompoknya berdasarkan
Quen rồi á. Vì ông bên phải tại kia thì nó mới đi làm. Kok dihitung ya? Mana di Bu, ini kelompoknya kan beda-beda tadi. Kelompok 1 sampai 7 kan sudah disediakan studi kasus permasalahannya. Kelompok 1, 2, 3 contohnya Shopee. Terus kelompok berikutnya adalah Tokopedia. Dia perintahnya suruh apa? Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan B2B dan B2C menurut kelompok kalian. Jadi mau jelas no, apa itu B2C, apa itu B2B. Setelah kamu baca ini kan pasti kamu bisa nelaah toh. B2C apa B2B apa. Apalagi tadi udah lihat videonya kan. Yang kedua, analisislah perbedaan B2B dan B2C dari berbagai aspek. Perbedaannya apa? B2B dan B2C perbedaannya apa? Aspeknya kan banyak, bisa dari strategi pemasarannya, dari target pelanggannya, dari segi produksinya, lalu analisis. Perbedaannya apa? sebagai contoh. Halo, semuanya perhatikan dulu. Ini kelompok 1 sudah selesai. Mengenai apa tadi? B2B dan B2C. Silakan kelompok 1.
adalah transaksi bisnis yang terjadi antara satu perusahaan ke perusahaan lain. Lazimnya kita mengetahui proses penjualan barang dan jasa dari perusahaan ke konsumen. Lalu bagaimana B2B bisa terjadi? B2B dapat terjadi karena perusahaan membutuhkan barang atau jasa dari perusahaan lain. B2B menurut pengambilan keputusan konsumen. B2B lebih logis dalam menaklukkan pembelian. Pemilik bisnis atau manajemen perusahaan hanya melakukan pembelian atau pengadaan produk dan jasanya dapat membantu menghasilkan lebih banyak uang. Alasan lain pembeliannya adalah untuk menghemat operasional dan investasi dengan harapan di masa depan produk atau jasa tersebut bisa mendatangkan keuntungan. B2B menurut target konsumen. B2B hanya menargetkan jenis bisnis yang spesifik. Misalnya target perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan saja. Oleh sebab itu, ciri khas B2B adalah volume transaksinya rendah, namun nilai transaksinya lebih besar dari B2C. Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi B2B tidak terjadi di online. Ini disebabkan karena permintaan konsumen sangat beragam. B2B menurut situs web. Situs B2B harus lebih faktual dan memberi informasi yang relevan ke konsumen. Pastikan infonya terorganisir dan mudah diakses. Situs B2B juga harus memiliki fungsi pencarian yang ditingkatkan. Gunanya untuk memudahkan pembeli mencari produk yang diinginkan, produk pemancing dan produk pelengkapnya. Dalam produk dan jasa sebaiknya dilengkapi video untuk menunjukkan demo dan bukti. B2C adalah melibatkan perusahaan sebagai produsen barang atau jasa dan konsumen sebagai pengguna produk berbeda dengan kegiatan ekonomi. Pada B2B yang tidak melibatkan konsumen sama sekali, B2C bertumbuh pada kegiatan bisnis di mana konsumen dan produsen saling berinteraksi. B2C menurut pengembalian keputusan konsumen. B2C lebih kooperatif, banyak hal yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk dan jasa seperti suasana hati, kondisi keuangan, momen tertentu, dan kebutuhan yang sifatnya berharga. Apalagi hanya ada satu orang yang membuat keputusan sehingga proses pembelian jauh lebih cepat dibanding B2B. B2C menurut target konsumen. B2C biasanya memiliki target segmen tertentu dari masyarakat secara umum. Misalnya toko online, perlengkapan sekolah, pengajar orang tua yang anak masih sekolah. Kemudian karena yang mengakses toko online sangat banyak, website harus B2C mampu mengenai volume transaksi yang besar. Ciri khas dari B2C adalah volume transaksinya besar namun nilai transaksinya kecil. B2C menurut situs web. B2C fokus membuat situs web yang terlihat lebih menarik secara visual. Promo dan desainnya didesain supaya bisa mengajak orang-orang bisa dengan cepat mengambil keputusan untuk berbelanja. Desain situs B2C juga harus mencerminkan image dan brand. Image dari brand. Ada yang memberi tanggapan dari kelompok satu mengenai video ya. Kelompok dua gimana? Ini bukan saya minta Sama-sama B2B dan B2C mau memberi tanggapan atau tambahan mungkin? Oh ini belum ibu. Dari kelompok lain sama mungkin? Kan tadi kamu ada di B2C dan B2B. Mungkin ingin memberi tambahan mengenai B2B dan B2C-nya. Ada kelompok lain mungkin beda atau ingin menambahkan? Jadi paham ya, B2B itu apa? Bisnis to bisnis. B2C adalah bisnis to customer. Tadi B2B kasus kelompok 1, 2, 3 itu contohnya adalah Shopee. Kenapa kalau Shopee bisa dinyatakan menjadi B2C dan B2B?
Dinyatakan sebagai B2C itu karena toko yang ada di Shopee itu bisa menjual produk langsung ke end user. Kalian bisa langsung belanja ke Shopee nggak? Itu adalah B2C. Kalau B2B kenapa bisa dikatakan B2B? Karena pebisnis masuk ke Ada yang namanya dropshipper, tahu nggak? Nah, itu kenapa kok bisa dikatakan B2B? Karena ada sistem dropshipper. Jadi pulaan. Pulaan untuk di Shopee. Jadi tidak hanya end user seperti kalian bisa belanja, tapi pelaku